Semoga Anda senantiasa sehat dan bahagia hari ini. Dukungan, like, dan subscribe Anda adalah kekuatan besar bagi kami. Mayor Bagas, dengan rupa seperti itu dari mana saja kau? Suara itu sama sekali tidak memiliki kehangatan. Terdengar tajam dan dingin, bagaikan gesekan logam. Waktu sudah lewat tengah malam di sebuah apartemen mewah berukuran 112 meter persegi di kawasan Dharma Wangsa, Jakarta Selatan. Bagi semua orang yang mengenalnya, di Satuan 81 Kopassus Penanggulangan Teror, ia dipanggil dengan nama Sandi Macan Tutul. Namun sekarang, namanya adalah Kirana. Dan pria yang kini berdiri tertatih-tatih di ambang pintu masuk adalah suaminya Mayor Infantri Bagas Pratama, perwira yang bertugas di Kodam Jaya. Saat Bagas masuk, Kirana sudah menunggunya di sofa ruang tamu dalam keadaan gelap gulita. Kau belum tidur? Kenapa lampunya dimatikan? Bagas tersenyum canggung, mengangkat tangannya untuk menutupi sensor lampu otomatis di lorong. Namun, Kirana lebih dulu menyalakan lampu berdiri di ruang tamu dengan remotenya. Di bawah cahaya putih kekuningan, kondisi suaminya terlihat jelas. Bau amis darah, bau minuman keras murahan, dan debu jalanan menguar. Bau apa ini? Kirana mengernyitkan dahi. Kemeja seragam dinas harian yang tadinya disetrika rapi kini kusut masai, dan pipi kirinya memar biru pekat. Darah mengering di bibirnya yang pecah. Yang paling parah, kemejanya basah oleh darah di sela-sela jari yang menutupi rusuk kirinya. Siapa? Kirana bangkit berdiri. Tubuhnya yang setinggi 168 cm tampak proporsional tanpa lemak sedikit pun. Meski sudah 2 tahun pensiun, tubuhnya masih menjadi senjata mematikan itu sendiri. Saat ia melangkah maju, Bagas yang tingginya lebih dari 180 cm justru melangkah mundur. Bukan apa-apa Kirana. Aku cuma jatuh dari tangga sehabis acara makan malam divisi. Kau tahu kan aku kadang ceroboh. Tangga? Kirana tertawa kecil. Tawa itu justru membuat Bagas makin ketakutan. Kalau jatuh dari tangga, biasanya tulang kering atau sikumu yang luka. Lihat kondisimu. Luka memar di wajah kiri. Luka robek di bibir. Dan singkirkan tanganmu itu. Singkirkan tanganmu, Mayor Bagas. Suara Kirana kini syarat akan ketegasan pangkat. Tanpa sadar, Bagas menyingkirkan tangannya dari rusuknya. Di balik kemejanya bukan sekadar luka memar biasa. Ada bekas pukulan benda, tumpul berulang-ulang yang secara akurat menargetkan otot rectus abdominis dan oblik eksternal. Itu adalah karya seorang profesional yang bertujuan memaksimalkan rasa sakit namun meminimalkan pendarahan dalam. Ini bukan bekas tendangan sepatu bot militer. Kirana menyentuh pelan pipi Bagas yang membengkak. Bagas mengerang kesakitan. Ini pukulan tangan yang memakai cincin. Cincin yang sangat besar dan bersudut tajam. Mata Kirana menyipit. Itu adalah tatapan mata macan tutul yang pernah menginterogasi dan melumpuhkan tak terhitung banyaknya musuh di masa Kopassusnya. Di matanya saat ini, pria di depannya bukan lagi suaminya, melainkan korban atau objek analisis. Siapa? Sebut nama bajingan yang berani menyentuh tubuhmu. Kirana, kumohon. Bagas memegang lengan istrinya dengan panik. Bukan apa-apa, sungguh, aku yang salah. Anggap saja aku jatuh ya. Jatuh, Kirana menepis tangan Bagas. Kau ini Mayor TNI Angkatan Darat, perwira Republik Indonesia, dan tubuhmu disentuh oleh warga sipil. Ini bukan sekadar pemukulan biasa. Ini penodaan terhadap institusi militer. Ini bukan hal sebesar itu. Bahu Bagas menyusut mendengar bentakan Kirana. Ia tahu istrinya bukan wanita sembarangan. Ayah Kirana adalah mantan Panglima TNI. Pamannya adalah Kepala BAIS, Badan Intelijen Strategis saat ini. Dan Kirana sendiri adalah kapten legendaris mantan komandan tim anti-teror SAT 81 Kopassus. Keluarga istrinya adalah keluarga bangsawan di lingkungan TNI AD. Dan Kirana adalah eksistensi yang paling berbahaya di antara mereka. Kau tahu, hidupku di militer jadi lebih mudah setelah bertemu denganmu. Tapi ini bukan masalah yang harus kau campuri. Aku akan menyelesaikannya sendiri. Kumohon, jangan sampai ayahmu tahu. Ayah Bagas memohon. Kirana menatap suaminya dengan dingin.
Menyelesaikannya sendiri, mata Kirana beralih ke saku kemeja Bagas. Di sela-sela kemeja yang kusut, terlihat ujung sebuah kartu nama kaku. Tanpa ragu, Kirana merampas kartu nama itu. PT Dwi Pantara Karya, Direktur Operasional Bimo Aryo. Kartu nama itu dicetak dengan tinta emas yang mencolok. Di bagian belakangnya tertulis jasa konsultan proyek dan pembebasan lahan. Khas kartu nama preman bayaran atau broker proyek. Apalagi ini? Kirana mengibaskan kartu nama itu dan wajah Bagas memucat. Itu. Bagas mencoba merebutnya kembali, namun Kirana dengan mudah mengelak. Jatuh dari tangga, tapi kenapa barang seperti ini ada di sakumu? Apalagi kau bertugas di Direktorat Logistik Kodam Jaya, PT Dwi Pantara Karya. Apa ini ada hubungannya dengan pembebasan lahan di kawasan pinggiran Jakarta? Atau jangan-jangan, tatapan Kirana berubah sedingin es. Ia menatap bergantian antara rusuk Bagas yang berdarah dan kartu nama itu. Korupsi alutsista. Mendengar kata itu, Bagas memejamkan matanya rapat-rapat. Semua teka-teki di kepala Kirana terangkai. Mayor logistik, perusahaan kontraktor antah berantah, pemukulan oleh profesional, dan upaya suami untuk menutupi semuanya secara mati-matian. Bagas Pratama yang bodoh. Kirana meremas kartu nama itu hingga ujung kertasnya menusuk telapak tangannya. Kau belum makan malam kan? Duduklah dulu, aku ambilkan kotak P3K. Seketika, aura membunuh. Kirana lenyap. Ia memapah suaminya ke sofa dan masuk ke kamar utama untuk mengambil kotak obat. Bagas menghela napas lega melihat istrinya, dengan hati-hati membersihkan lukanya dan menempelkan perban. Syukurlah, batin Bagas. Kirana membiarkannya berlalu. Dia memang sudah melembut sejak berumah tangga. Namun Bagas tidak tahu, saat mengambil kotak P3K, Kirana telah mengantongi ponsel khusus terenkripsi dari masa dinas militernya ke dalam saku jaketnya. Di kedalaman mata Kirana, sang macan tutul perlahan membuka matanya. Mangsa telah ditentukan, pukul 02.00 dini hari, kamar tidur, apartemen Dharma Wangsa. Mayor Bagas telah jatuh tertidur lelap karena kelelahan fisik dan rasa lega atas diamnya sang istri. Di sebelahnya, Kirana bangkit dari ranjang tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Ia menuju ruang ganti, bukan ke tempat gaun atau blus mewahnya digantung, melainkan ke lemari kecil tersembunyi di bagian dalam. Di sanalah masa lalunya disegel. Itu bukan seragam loreng, tetapi pakaian yang jauh lebih mencerminkan dirinya. Legging olahraga hitam ketat, hoodie taktis hitam, dan sepatu lari lintas alam bersol tipis yang meredam suara langkah kaki. Dengan cekatan, ia mengikat rambutnya kuat-kuat ke atas dan memakai tudung hoodie-nya dalam-dalam. Separuh wajahnya tertutup bayangan. Kembali ke ruang tamu, Kirana mengamati kartu nama PT Dwi Pantara Karya di bawah lampu meja makan, Direktur Bimo Aryo. Bimo, ya. Kirana menyalakan ponsel khususnya. Logo keamanan aneh muncul sejenak, lalu menghilang. Di kontaknya hanya ada 12 nama, semuanya adalah rekan satu timnya di Kopassus yang pernah bertaruh nyawa bersamanya, atau mantan atasan yang berutang budi padanya. Ia menekan nomor dengan nama kontak elang. Hanya butuh satu kali nada dering. Siap, komandan. Meski waktu menunjukkan pukul 2 pagi, suara di seberang sana sama sekali tidak terdengar mengantuk. Meski Kirana sudah pensiun 2 tahun, pria itu masih memanggilnya komandan. Ia adalah Letnan Kolonel Haryanto, perwira di Badan Intelijen Strategis BAIS. Ini Kirana. Sudah lama ya? Suara Anda masih sama, komandan. Langsung saja. Cari tahu soal PT Dwi Pantara Karya, CEO-nya, pemegang saham, aliran dana, dan direktur bernama Bimo Aryo. Aku beri waktu 30 menit. Komandan, kalau soal PT Dwi Pantara, suara Letkol Haryanto terdengar ragu sejenak. Kirana tidak melewatkan jeda itu. Kau sudah tahu rupanya. Bicara. Perusahaan itu memang sedang diawasi BAIS. Belakangan ini, mereka terus ikut campur dalam tender pengadaan logistik di Kodam Jaya. Sebenarnya, mereka adalah preman sindikat yang berbasis di Jakarta Pusat. Bimo Aryo adalah eksekutor lapangan mereka. Bagaimana preman bisa ikut campur tender militer? Itu masalahnya. Ada oknum militer di belakang mereka. Kami sedang menyelidiki petinggi di baliknya, tapi Mayor Bagas, potong Kirana. Suamiku dianiaya oleh mereka hari ini.
Terdengar suara tarikan napas tajam dari seberang telepon. Menyakiti menantu dari keluarga elit TNI dan suami dari sang macan tutul legendaris, ini bukan lagi sekadar kasus penganiayaan biasa. Markas mereka dan nama petinggi militer di belakangnya. Kirim laporannya sekarang juga. Komandan, ini ranah sipil. Kalau Anda ikut campur. Suara Kirana berubah sangat dingin hingga menusuk tulang. Suamiku terluka. Aku sekarang bukan Kirana si warga sipil. Aku adalah macan tutul yang akan memburu bajingan yang menyentuh suamiku. Kirim laporannya ke email amanku dalam 5 menit. Siap, laksanakan. Komandan, tolong berhati-hatilah. Ucapan hati-hati itu biar aku saja yang bilang. Kirana memutus telepon secara sepihak. Secara bersamaan, ia masuk ke ruang kerjanya. Tampak seperti ruang kerja biasa, tetapi saat ia menggeser salah satu rak buku, sebuah brankas dinding tersembunyi muncul. Kirana memutar tombol tanpa ragu. Di dalamnya terdapat tumpukan uang tunai, beberapa identitas palsu, dan sebuah benda logam hitam yang sangat akrab di tangannya. Benda itu bukan barang legal untuk dimiliki sipil. Ia menggenggamnya sejenak sebagai simbol melepas segel masa lalunya, lalu meletakkannya kembali. Tidak, belum saatnya. Tangan kosong sudah cukup. Sebagai gantinya, ia mengambil sepasang sarung tangan kulit hitam. Bagian buku jarinya diperkuat dengan pelindung plastik khusus untuk pertarungan. Ting. Email aman masuk. Kirana memindai layar ponselnya dengan cepat. Berkas, PT Dwi Pantara Karya, Dirut, Boneka, pemilik asli, bos sindikat, Tommy, eksekutor, Bimo Aryo. Lokasi markas, Gedung M Tower lantai 15, Kemang, Jakarta Selatan. Catatan khusus, Bimo Aryo baru-baru ini sering mengadakan pertemuan rahasia dengan Kolonel Bima Arianto dari Direktorat Logistik Angkatan Darat. Bima Arianto, nama yang tak asing keluar dari mulut Kirana. Kolonel Bima, lulusan Akademi Militer yang dulu bertugas sebagai perwira operasi di markas Kopassus saat Kirana masih aktif. Bima dikenal sangat ambisius dan pandai menjilat. Dan yang terpenting, dia pernah dipermalukan secara publik oleh Kapten Kirana di masa lalu. Jadi bajingan itu ya. Kirana mengerti mengapa Bagas mati-matian menyembunyikannya. Lawannya adalah seorang kolonel aktif. Meski bukan atasan langsungnya, Bima punya pengaruh besar di bidang logistik. Seorang mayor tak akan bisa berbuat apa-apa melawan kolonel yang bersekongkol dengan preman. Karena itulah, kau memilih dipukuli sendirian. Karena kalau aku atau ayahku tahu, masalahnya akan membesar. Kau menanggung kerugian di militer demi melindungiku. Mata Kirana berkilat. Ada rasa kasihan bercampur amarah. Bagas yang bodoh. Militer bukan tempat di mana kau bisa berkorban sendirian. Ia memasukkan ponsel ke saku dalam jaketnya. Kolonel Bima, kau membuat kesalahan besar. Kau bukan menggangguku, tapi keluargaku. Kirana menekan tombol mute di kunci pintu digitalnya. Pintu terbuka tanpa suara. Ia menyelinap keluar apartemen bagai bayangan. Di sudut parkiran bawah tanah, ia tidak menyalakan mobil Avanza biasa, melainkan menghidupkan mesin BMW X5M hitam Dove yang telah di-wrapping. Mesin V8-nya mengaum rendah bagai jantung buas. Tujuannya hanya satu. Gedung M Tower, Kemang. Sang macan tutul telah meninggalkan sarangnya di Dharma Wangsa untuk berburu. Pukul 03.02 dini hari. Gedung M Tower, Kemang. Lampu-lampu di kawasan hiburan dan perkantoran mulai padam. Lantai 15 M Tower seharusnya kosong dan gelap gulita di jam ini. Namun, dari sebuah ruangan bertuliskan, ruang direktur di ujung lorong, cahaya redup dan suara teriakan keras terdengar. Lalu bagaimana kalau mayor sialan itu benar-benar buka mulut? Pemilik suara itu adalah Bimo Aryo. Posturnya nyaris 190 cm, wajahnya bengis khas preman. Sambil mengusap bibirnya yang pecah, pria yang memukuli Bagas siang tadi itu duduk di sofa. Di depannya berdiri seorang pria paruh baya, berpakaian sipil rapi dengan tatapan tajam. Kolonel Bima Arianto. Tenanglah, Bimo. Bagas itu cuma anak baik-baik. Hari ini kita sudah menakut-nakutinya. Dia pasti tidak berani keluar rumah seminggu. Bapak Kolonel, lawan kita bukan cuma si anak baik-baik itu. Bapak lupa siapa istrinya, Kirana, sang macan tutul Kopassus.
Kalau perempuan itu sampai, Kolonel Bima menggebrak meja. Kau tahu apa yang dilakukan perempuan itu sekarang? Dia cuma ibu rumah tangga yang nunggu suami pulang di apartemen. Dia sudah pensiun 2 tahun. Macan yang sudah rontok taringnya. Lagi pula, Bagas pasti tutup mulut karena takut pada ayah mertuanya mantan Panglima TNI. Kalau masalah ini membesar, karirnya sendiri yang hancur. Bima sangat yakin. Ia masih ingat betul masa dinasnya saat sering bersitegang dengan wanita angkuh itu. Mungkin keterlibatannya dalam korupsi pengadaan alutsista ini juga didasari dendam kesumatnya pada keluarga elit militer itu. Tapi Mayor Bagas sepertinya membawa salinan dokumen pengadaan rantis kendaraan taktis itu. Kita harus merebutnya. Tidak perlu, ucap Bima dingin. Itu cuma umpan. Karena rasa keadilannya yang konyol, dia pikir itu dokumen asli dan membawanya. Padahal yang asli sudah kita hancurkan. Sekarang kita tinggal mendiamkan Bagas. Dan saat itulah pintu baja tebal ruangan itu terbuka sangat perlahan. Berderit mengerikan bak engsel yang tak pernah diminyaki. Siapa di sana? Bimo melompat berdiri. Kolonel Bima juga menoleh panik. Lantai 15 ini disewa penuh oleh mereka. Tak ada yang bisa naik tanpa kartu akses lift dan sistem keamanan sedang menyala. Di sela pintu yang terbuka, berdiri sosok berhudi hitam pekat membelakangi lampu darurat lorong. Wajahnya tak terlihat. Bangsat, gimana kau bisa masuk? 2 preman berbadan besar anak buah Bimo berlari dari arah lorong, lalu berhenti mendadak di depan sosok itu. Detik berikutnya, buh, krek. Kecepatannya tak masuk akal. Sosok itu melangkah maju 1 langkah, lalu menghantam pelipis preman pertama dan ulu hati preman kedua secara bersamaan. 2 raksasa itu ambruk ke lantai lorong tanpa sempat berteriak. Apa-apaan? Bimo panik dan menyambar asbak marmer dari atas meja. Sosok itu melangkah santai ke dalam ruangan, lalu membuka tudung hoodie-nya, wajah yang dingin memesona dengan rambut panjang yang diikat kencang. Kirana. Wajah Kolonel Bima memucat ngeri. Ia melangkah mundur seolah melihat hantu. Bagaimana kau bisa ada di sini? Kolonel Bima, suara Kirana sedingin es. Dulu kau memang tidak peka situasi, ternyata sampai sekarang pun masih sama. Kau masih belum sadar siapa yang baru saja kau usik. Dasar perempuan, gila. Bimo yang telah memproses situasi langsung melemparkan asbak marmer ke arah Kirana, meski ia merasakan aura ancaman yang jauh berbeda dari Mayor Bagas. Ia tahu jika ia mundur sekarang, habislah riwayatnya. Kirana hanya memiringkan kepalanya sedikit, membiarkan asbak itu meleset. Ia menangkap lengan Bimo yang menerjang ke arahnya, memutar tubuhnya, dan memelintir lengan preman itu ke arah berlawanan. Krak! Jeritan yang tak terdengar, seperti suara manusia, merobek kesunyian malam kemang. Lengan Bimo patah sempurna ke arah sebaliknya. Arg! Kolonel Bima jatuh terduduk ketakutan. Kirana mencengkram kerah baju Bimo yang meronta kesakitan dengan 1 tangan. Tubuh raksasa 190 cm itu terangkat dengan mudahnya. Jadi kau bajingannya ya? Yang meninggalkan bekas cincin di wajah suamiku. Mata Kirana menatap Bimo, tidak dengan kemarahan berapi-api, melainkan dengan tatapan buas predator yang sedang membidik mangsanya, dingin dan mematikan. Bagaimana bisa? Sistem keamanan. Rintih Bimo. Salah satu keahlian dasar Kopassus adalah melumpuhkan sistem keamanan. Dasar preman tolol. Kirana mendorong tubuh Bimo ke arah jendela kaca. Meski itu kaca tahan banting lantai 15, permukaannya mulai retak. Ampun, tolong lepaskan saya. Apa yang kau lakukan pada suamiku, Mayor Bagas? Kolonel Bima yang menyuruh saya. Bimo yang ketakutan, setengah mati menunjuk sang kolonel. Kirana menoleh, menatap Kolonel Bima yang gemetar di lantai. Bima, sudah lama ya? Sepertinya karirmu bagus sampai bisa pakai pangkat kolonel. Kirana. Kapten Kirana. Maksud saya Nyonya Bagas. Ini salah paham. Saya di sini cuma urusan bisnis. Tutup mulutmu. Kirana membanting Bimo ke lantai dan berjalan pelan menghampiri Kolonel Bima. Suara gesekan sepatu larinya srek. Srek terdengar mengerikan. Kau membuat kesalahan, Bima. Kesalahan yang sangat besar. Apa? Pertama, kau tidak seharusnya mencari masalah denganku. Kirana mencengkeram kerah Kolonel Bima dan memaksanya berdiri.
Dan yang kedua, kau berani menyentuh suamiku. Itu adalah kesalahan terakhirmu. Niat membunuh memancar dari mata Kirana. Ia mengangkat tubuh Bima dan membantingnya ke atas meja kerja. Berkas-berkas dan monitor komputer hancur berantakan. Sekarang bicara, siapa lagi petinggi di belakang kalian? Tidak mungkin kalian berani merencanakan ini semua hanya berdua. Perburuan sang macan tutul baru saja dimulai. Sekarang bicara, siapa lagi di belakang kalian? Suara Kirana membekukan udara di lantai 15M Tower. Di bawah kakinya, Bimo mengerang dengan lengan patah. Sementara Kolonel Bima memegangi pipinya yang tergores pecahan kaca monitor. Kau sadar apa yang sedang kau lakukan? Bima buka suara duluan, mencoba mempertahankan harga diri militernya yang tersisa di tengah kepanikan. Kau ini warga sipil, ini masuk tanpa izin ke properti pribadi. Menyerang perwira aktif. Gara-gara kau, suamimu bisa dipecat, dan kau akan mencoreng wajah ayah serta pamanmu. Das! Kirana menendang kaki meja besi di sebelah Bima, hingga bengkok tak berbentuk dengan suara yang memekakkan telinga. Bima terjungkal ke belakang bersama kursinya. Kirana melangkah mendekat. Srek, srek. Suara pecahan kaca terinjak sepatunya. Pertama, jangan pernah sebut nama keluargaku dan ayahku dari mulut kotormu itu. Ia mengangkat kerah Bima lagi. Pemandangan wanita setinggi 168 cm mengangkat perwira pria berbadan tegap dengan satu tangan sungguh tidak masuk akal. Kedua, benar, aku warga sipil. Jadi semua tindakanku sekarang tidak tunduk pada pengadilan militer, melainkan hukum pidana biasa. Bagus sekali, paling-paling aku dipenjara beberapa tahun karena penganiayaan berat, lalu keluar. Kau gila? Aku gila atau tidak, itu bukan urusanmu. Kirana berbisik di telinga Bima, menggunakan intonasi interogasi khas Kopassus untuk menghancurkan akal sehat target. Mulai sekarang kau hanya boleh menjawab pertanyaanku. Siapa petinggi kalian? Pangkatnya, lokasi pertemuan rahasia, semuanya. Kau pikir aku akan ngomong? Kalau aku diam saja, kau yang jadi tersangka penyerangan dan aku korbannya. Siapa yang akan percaya padamu? Bentak Bima. Tiba-tiba, Kirana melepaskan cengkeramannya. Bima jatuh terduduk. Ya, kau benar, Kirana mengakui dengan sangat santai. Ia berbalik dan berjalan menghampiri Bimo yang masih merintih di lantai. Bimo, katanya direktur ya. Tolong. Tulangku. Bimo memohon. Tanpa ekspresi, Kirana menggenggam kembali lengan Bimo yang patah. Krak. Arge. Kolonel Bima rupanya tidak mau bicara. Apa perlu ku bantu kau bicara, Bimo? Atau ku hancurkan sekalian tanganmu yang satunya biar lebih cepat? Saya akan bicara. Saya bicara. Anda mau tahu apa? Bimo bukan tentara. Dia cuma preman proyek. Keangkuhannya sirna di hadapan rasa sakit yang menyiksa. Kami cuma disuruh Kolonel Bima. Katanya Mayor Bagas mencuri dokumen asli pengadaan Rantis. Kami disuruh merebutnya. Itu saja. Dan soal petinggi itu, saat Bimo berseru panik. Bima yang menyadari segalanya akan tamat, meraih benda terdekat tiang, monitor komputer dari besi padat, lalu berlari dan mengayunkannya ke belakang kepala Kirana. Pria itu sudah berubah menjadi binatang buas yang kehilangan akal sehat karena takut kehilangan segalanya. Namun dia lupa, sang macan tutul tak memiliki celah di belakang tubuhnya. Kirana bahkan tidak menoleh. Ia menggunakan tubuh Bimo sebagai tumpuan, berputar ke belakang, dan membaca jalur serangan Bima. Tepat saat tiang besi itu menyapu ujung rambutnya, siku Kirana menghujam tepat ke ulu hati sang kolonel. Buh! Bima tersedak baikan kehabisan air. Tiang besi terlepas dari tangannya. Kirana tidak membiarkannya jatuh. Ia kembali mencekik kerahnya dan mendorongnya ke dinding. Ini kesempatan terakhirmu, Bima. Mata Kirana berkobar. Kau dari dulu selalu meremehkanku, kan? Saat kita sama-sama di Mabes Kopassus, saat aku jadi komandan tim anti-teror, saat presentasi latihan gabungan, engkau mengkritik rencana operasiku di depan komandan pasukan khusus AS. Kau bilang strategiku tidak realistis. Mata Bima berkilat bukan karena takut, melainkan kebencian lama. Sebagai lulusan Akmil jalur elit, ia benci dikalahkan dan dipermalukan di depan umum oleh seorang perwira wanita yang ia anggap masuk ke posisinya karena nepotisme anak jenderal.
Kau memang selalu merendahkan orang lain. Aku tidak merendahkanmu, aku mengatakan fakta, jawab Kirana dingin. Rencanamu itu cuma teori di atas meja. Kalau diikuti, anak buahku bisa mati semua. Kau membenciku sejak hari itu. Dan ketika kau tahu suamiku bertugas di divisimu, kau merencanakan ini semua kan? Kau memanfaatkan Mayor Bagas untuk menutupi korupsi alutsista dan berniat menjadikannya kambing hitam kalau ketahuan. Kau melakukan ini karena dia suamiku. Demi memuaskan rasa rendah dirimu yang menyedihkan itu. Wajah Bima berkerut menahan amarah karena tepat sasaran. Iya, benar. Perempuan dunia ini tidak adil. Kalian yang ayahnya Panglima TNI, pamannya Kepala BAIS, dengan enaknya menginjak-injak kami yang berjuang dari bawah. Aku sampai di titik ini dengan usahaku sendiri. Kirana mendengus remeh. Usaha? Menggunakan preman untuk korupsi dana militer kau sebut usaha? Gara-gara bajingan sepertimu, prajurit sungguhan di garis depan perbatasan sana harus memakai rompi anti peluru murahan dan kedinginan. Kau bukan tentara, kau cuma parasit. Kirana membantingnya ke lantai, lalu beralih menatap Bimo lagi. Kutanya sekali lagi, siapa bos besarnya? Melihat Bima kalah telak, Bimo pasrah. Saya tidak tahu namanya. Kami cuma memanggilnya Sang Ketua, The Chairman. Dan beliau selalu bertemu secara rahasia di restoran VVIP Nusantara Heritage di Menteng. Orang-orang seperti kami tidak boleh masuk, cuma Kolonel Bima yang Nusantara Heritage. Kirana mengingat nama itu, tempat legendaris di pusat Jakarta yang hanya melayani kaum elit VVIP 0,1%. Bagus, misinya di sini sudah selesai. Ia tak punya urusan lagi. Ia mengeluarkan ponsel aslinya dan mengirim pesan ke polisi. Lantai 15 gedung M Tower Kemang. Tawuran puluhan preman bawa senjata tajam. Seorang anggota TNI bernama Kolonel Bima disekap. Ia sengaja membuat laporan hiperbolis agar polisi datang dengan kekuatan penuh secepatnya. Kau melapor polisi? Seru Bima ngeri. Kolonel Bima, hari ini kau diculik dan disekap oleh preman. Kau melawan dengan gagah berani, lalu diselamatkan polisi yang datang. Tentu saja, polisi akan sangat tertarik mendengar pembicaraan apa yang kalian lakukan di sini. Lalu Kirana menatap Bimo. Kalian sedang sial malam ini. Kalian menculik kolonel tapi malah dihabisi. Dan soal lenganmu itu. Kirana menunjuk tangan Bimo yang patah. Itu karena Bapak Kolonel melawan kalian untuk membela diri. Paham? Kirana memberikan alibi yang sempurna sekaligus skenario saling gigit kepada dua penjahat itu. Bima akan mengaku diculik. Bimo akan mengaku Bima yang merencanakannya. Kebenaran tak lagi penting karena toh keduanya akan tenggelam dalam lubang penyelidikan korupsi militer yang jauh lebih besar. Suara sirene polisi mulai terdengar sayup-sayup mendekat dari arah jalan raya Blok M. Selamat menikmati sisa malam ini, tuan-tuan. Kirana kembali memakai hoodie-nya dalam-dalam dan menghilang bagai bayangan lewat tangga darurat. Bagaimana caranya ia melewati semua sistem keamanan tanpa jejak akan jadi misteri selamanya bagi Bima dan Bimo. Masuk ke dalam BMW X5M-nya. Kirana menyalakan mesin yang kembali mengaum buas. Nusantara Heritage dan Sang Ketua, mangsa baru, telah ditetapkan. Sambil mengemudi kembali ke Dharma Wangsa, ia bersiap menelepon Letkol Haryanto. Namun, ia melihat ada panggilan tak terjawab di layar. Dari Bagas. Kirana sejenak ragu, lalu menginjak pedal gas lebih dalam. Pukul 04.30 dini hari. Waktu tergelap sebelum fajar menyingsing. Setibanya di apartemen, Kirana membuka pintu tanpa suara. Ia berharap suaminya sedang tidur. Namun ia disambut oleh sosok Mayor Bagas yang duduk termenung dengan wajah putus asa di sofa ruang tamu yang gelap, menggenggam ponselnya. Kirana. Suara Bagas terdengar berat dan basah. Dari mana kau? Hanya cari angin di luar, jawab Kirana santai. Bagas menggeleng. Barusan, perwira piket Kodam meneleponku. Polisi militer. Puspom minta konfirmasi dariku. Kolonel Bima Arianto ditemukan di kantor PT Dwi Pantara Karya di M Tower Kemang. Katanya beliau disekap preman lalu diselamatkan. Dan Polres Jaksel sedang heboh. Tapi, dari mana polisi militer tahu aku dianiaya oleh preman itu? Mata Bagas bergetar ketakutan. Ia menatap istrinya, hoodie hitam, legging hitam, dan bercak darah kering di buku jari sarung tangannya.
Kirana, kau yang melakukannya. Bagas tidak bodoh. Ia sangat tahu siapa istrinya. Ia hanya selalu berharap si macan tutul itu tertidur selamanya dalam rumah tangganya. Kirana melepas hoodie-nya. Rambutnya lepek oleh keringat dan menempel di pipi. Bajingan-bajingan itulah yang memukulmu. Bima dalangnya. Aku cuma ngobrol sedikit dengan mereka. Ngobrol? Bagas melompat berdiri dari sofa. Sambil memegangi rusuknya yang nyeri, ia berteriak putus asa. Ini militer, Kirana. Bukan arena tempatmu memamerkan kemampuan Kopassusmu dulu. Kau menghajar kolonel aktif. Kau tahu apa dampaknya buatku? Karirku akan. Makanya kau diam saja saat dipukuli? Nada bicara Kirana ikut meninggi. Kau tahu mereka itu preman, tapi kau menemuinya sendirian tanpa memberitahuku. Itukah yang kau sebut karir militer? Membiarkan dirimu dihajar oleh kolonel korup lalu pulang menyembunyikan wajah di balik selimut? Lalu aku harus apa? Balas Bagas putus asa. Ayahmu itu mantan Panglima TNI. Pamanmu itu kepala bais. Kalau aku bertingkah sambil bawa-bawa namamu, orang-orang akan bilang apa? Mereka akan bilang Bagas cuma menantu jenderal yang besar kepala karena bekingan. Aku cuma ingin bertahan dengan kemampuanku sendiri sebagai suamimu, Mayor Bagas. Keheningan berat menyelimuti keduanya. Kirana baru menyadari alasan suaminya diam bukan sekadar agar ia tak khawatir. Itu adalah harga diri terakhir yang dipertahankan mati-matian oleh seorang suami sekaligus prajurit muda yang terjebak di tengah keluarga militer paling berkuasa di negeri ini. Maafkan aku, Kirana meminta maaf duluan. Tapi ini sudah dimulai, Mas Bagas. Ini bukan cuma kasus pemukulan biasa. Kolonel Bima cuma pion. Di belakangnya ada orang bernama Sandi Ketua. Aku harus menangkapnya. Kirana, kumohon. Demi dirimu sendiri. Dan demi institusi militer yang selama ini ingin kau lindungi. Kirana tidak lagi berusaha meyakinkan suaminya. Ia masuk ke kamar mandi, membasuh wajahnya dengan air dingin. Matanya di cermin berkilat bak predator yang bersiap berburu. Ia kembali menelepon Letkol Haryanto. Siap, Komandan. Apakah Anda baik-baik saja? Saya sudah menerima laporan bahwa Polres Jaksel mengamankan Kolonel Bima. Cukup basa-basinya. Nusantara Heritage. Restoran eksklusif di Menteng. Cek, apakah ada yang memesan ruangan atas nama ketua malam ini? Atau dalam waktu dekat? Nusantara Heritage? Komandan, bahkan Bais pun tidak bisa sembarangan masuk ke sana. Tempat itu dikhususkan minimal untuk pejabat setingkat menteri atau setaranya. Makanya aku butuh bantuanmu. Cari tahu caranya. Malam ini juga aku akan masuk ke sana. Siap, saya akan cari jalan keluarnya. Pagi pun tiba. Kirana tak tidur semalaman. Bagas tak mampu lagi menghentikan istrinya, menghela napas panjang dan bersiap berangkat dinas dengan seragam dinas harian yang disetrika sangat rapi. Karir militernya kini sedang memasuki pusaran badai. Malam harinya, Letkol Haryanto kembali menghubungi. Komandan, malam ini pukul 21.00, ruangan VVIP Nusantara di restoran itu dipesan atas nama Forum Kajian Kebijakan Pertahanan. Tapi tamunya cuma 2 orang, Direktur Jenderal Pengadaan Alutsista Kementerian Pertahanan, Cokro, dan suara Letkol Haryanto tercekat. Anggota Komisi 1 DPR RI, Yudi Kusuma, tangan Kirana mengepal erat, pejabat tinggi Kemhan dan anggota DPR aktif. Ini bukan tandingan Kolonel Bima. Komandan, ini bisa jadi jebakan. Atau, karena Kolonel Bima ditangkap, mereka sedang merundingkan rencana potong kompas dan langkah selanjutnya. Bagaimana Anda akan masuk? Penjagaan di sana sangat ketat dengan pemeriksaan identitas. Ada caranya. Kirana menutup telepon. Ia membuka lemarinya, bukan untuk mengambil pakaian taktis, melainkan mengambil gaun paling mewah dan mahal yang ia miliki. Di masa dinasnya, ia dilatih secara sempurna untuk menyamar, masuk sebagai honey trap, dan berbaur di kalangan elit. Dari ibu rumah tangga biasa di Dharma Wangsa, Kirana bertransformasi menjadi nyonya sosialita elit Jakarta yang memikat siapapun. Riasan tebal, gaun sutra ketat elegan, dan kalung berlian senilai ratusan juta rupiah hadiah pernikahannya. Pukul 20.50, Kirana memarkirkan BMW-nya di ujung jalan Menteng, agak jauh dari restoran. Ia berjalan penuh percaya diri, seperti VVIP
yang terbiasa menggunakan layanan valet eksklusif. Apakah Anda sudah reservasi, Nyonya? Manajer restoran dengan sopan menghalanginya di pintu masuk. Saya datang menemui Bapak Yudi Kusuma, ucap Kirana santai, sambil memperbaiki posisi tas mahalnya. Bapak anggota dewan? Seingat saya, beliau tidak membawa tamu malam ini. Oh ya? Aneh sekali. Padahal Pak Yudi menyuruhku langsung ke ruangan Nusantara. Aku sedikit telat. Mungkin dia sudah masuk duluan. Kirana bersikap seolah-olah ia adalah simpanan elit yang sangat dekat dengan sang politisi. Mata manajer itu bergetar sedikit. Wanita simpanan anggota dewan adalah hal lumrah di Nusantara Heritage. Jika ia salah langkah dan mengusirnya, karirnya bisa hancur. Sebentar, saya pastikan tidak perlu. Kirana mendorong pelan manajer itu dan menerobos masuk. Biar ku bicarakan langsung saja dengannya, antarkan aku ke ruangannya. Sikap arogan Kirana membuat sang manajer kehilangan nyali untuk menahannya lebih jauh. Ia menunduk dan mengantar Kirana menyusuri lorong menuju ruangan VVIP Nusantara. Kena kau, di ujung lorong, di balik pintu kayu jati berukir berat, terdengar samar suara percakapan. Kirana memberi kode pada manajer untuk pergi. Setelah manajer itu menghilang, Kirana tidak menempelkan telinganya di pintu, melainkan mengeluarkan perangkat perekam suara ultramikro seukuran anting-anting dari tasnya, memasangnya di telinga dan mengaktifkannya. Itu adalah perangkat penguat suara penembus dinding peninggalan masa Kopassusnya. Jadi, bagaimana nasib si Kolonel Bima brengsek itu? Suara serak dan berwibawa khas politisi senior Yudi Kusuma terdengar. Kita biarkan dia di penjara saja. Skenario diculik preman sudah ditelan publik. Yang jadi masalah adalah kalau dia mulai bernyanyi, balas suara dingin dan penuh perhitungan milik Dirjen Cokro dari Kemhan. Buka mulut apanya? Tinggal potong kompas. Beres. Yang lebih penting, bagaimana dengan urusan Mayor Bagas? Kudengar istrinya itu Kirana, putri dari Jenderal Suryadi. Itu memang sedikit mengkhawatirkan. Jangan khawatir, kau tahu sendiri seperti apa karakter Jenderal Suryadi. Begitu dia tahu putrinya berulah, dia sendiri yang akan membungkamnya demi menjaga kehormatan institusi. Kita jalan terus sesuai rencana. Tendang PT Dwi Pantara, alihkan proyek kendaraan taktis masa depan ini ke PT Nusantara Heavy Industries. Proyek ini skalanya luar biasa, Dirjen. Triliunan rupiah. Jantung Kirana membeku. Ini bukan sekadar korupsi tingkat kolonel. Proyek pertahanan bernilai triliunan. Mereka menjadikan Bima sebagai tumbal dan menggunakan Bagas sebagai pion pengorbanan untuk menggagalkan tender lama dan menyerahkan proyek raksasa itu kepada mitra sejati mereka. Saat itu juga, ngomong-ngomong Dirjen Cokro, apa kau membawa orang lain? Nada suara Yudi Kusuma berubah. Tidak, Pak. Memangnya kenapa? Dari tadi kurasa ada orang di lorong. Padahal ruang Nusantara ini kedap suaranya sangat bagus. Kirana sadar. Ketahuan. Yudi Kusuma bukan politisi sembarangan. Instingnya tajam. Kirana mundur, mengira pintu akan didobrak dari dalam. Namun pintu kayu itu tetap tertutup. Sebaliknya, dari kedua ujung lorong, muncul pria-pria berjas hitam, pengawal pribadi dan ajudan Yudi Kusuma. Siapa Anda? Ini area terlarang bagi yang tidak berkepentingan. Mereka mengepung Kirana dari dua arah. Kirana mematikan alat pendengarnya perlahan. Saya tersesat. Di mana toiletnya? Ia terus mempertahankan akting Nyonya Sosialita. Namun para pengawal itu tak tertipu. Tunjukkan kartu identitas Anda. Salah satu dari mereka merogoh saku dalam jasnya. Mungkin radio komunikasi. Atau mungkin senjata. Kirana mendesah pelan. Ya sudahlah. Omong kosong memang tidak akan berhasil. Ia melepas sepatu stiletto setinggi 12 cm yang ia kenakan dan menggenggamnya. Hak logam lancipnya berkilat bagai belati. Sang macan tutul kembali memamerkan taringnya di jantung ibu kota. Apa? Wanita itu. Para pengawal berjas hitam terkejut sejenak. Wanita yang barusan tampak lemah lembut itu tiba-tiba mengambil kuda-kuda merendah layaknya petarung mematikan, menggenggam hak sepatunya secara terbalik. Reverse grip, agar bisa menyasar titik vital secara presisi. Tangkap dia. Pengawal dari sebelah kiri menerjang lebih dulu. Ia adalah ajudan utama Yudi Kusuma, yang Kirana duga adalah mantan agen intelijen tempur. Pria itu mencoba meraih pergelangan tangan Kirana
untuk melumpuhkan senjata daruratnya. Namun, kecepatan Kirana berada di luar dugaannya. Bukannya mundur, Kirana merendahkan tubuhnya, meluncur di bawah rentangan tangan pengawal itu, dan menghantam lipatan lutut Poplitea, pria itu dengan ujung hak sepatunya. ARGH, pengawal itu menjerit dan ambruk. Tanpa henti, Kirana menggunakan momentum kebangkitannya untuk menghantamkan siku ke rahang pengawal di belakangnya. Butuh waktu tak sampai 3 detik untuk menjatuhkan 2 orang. Namun di saat bersamaan, pintu kayu jati itu terbuka. Ada keributan apa ini? Anggota DPR Yudi Kusuma keluar dengan wajah berang, disusul Dirjen Cokro yang wajahnya langsung pucat pasi melihat pemandangan di lorong. Kirana, bukan Yudi, melainkan Dirjen Cokro yang pertama kali mengenalinya. Sebagai dirjen di Kemhan, ia sering menghadiri acara petinggi militer dan pernah beberapa kali melihat Kirana, putri mantan Panglima TNI, Bapak Dewan. Dia Putri Jenderal Suryadi, istri dari Mayor Bagas. Wajah Yudi Kusuma mengeras seketika. Bima yang disekap preman, Mayor Bagas yang menjadi target Bima. Dan kini istri Mayor Bagas muncul di tempat pertemuan rahasia mereka dan menghajar pengawalnya. Semua kepingan puzzle tersusun. Ternyata kita salah membangunkan harimau tidur, gumam Yudi. Alih-alih panik, ia justru tersenyum culas, menyembunyikan keterkejutannya. Nona Kirana, kan, reputasi macan tutul Kopassus memang bukan isapan jempol. Tapi, bagaimana Anda bisa tahu tempat ini? Datang untuk membalas dendam demi suami. Yudi yakin wanita itu telah mendengar semuanya. Jadi kau, yang bernama Ketua itu, ucap Kirana dingin. Ketua? Hahaha, julukan yang berlebihan. Ya, aku Yudi Kusuma, anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Ia menepuk lencana keanggotaannya di dada. Anda, sebagai warga sipil, menerobos masuk fasilitas rahasia anggota DPR dan menyerang ajudan saya. Nona Kirana, jangan bertingkah sembarangan, hanya bermodal nama besar ayah Anda. Anda bisa ditangkap tangani sekarang juga. Semuanya sudah kurekam. Rencana kalian membuang Bima dan korupsi proyek rantis triliunan rupiah. Kirana menunjuk tas tangannya, mengisyaratkan adanya alat perekam. Mata Yudi Kusuma berubah buas. Senyum politisnya lenyap. Dasar wanita jalang bodoh. Kau pikir bisa memeras aku dengan itu? Coba bawa rekaman itu ke polisi. Siapa yang berani memprosesnya, malah kau yang akan ditahan karena penyadapan ilegal. Tapi sebelum itu, Yudi memberi isyarat. Dari ujung lorong, bukan hanya 2 orang yang tadi dilumpuhkan, melainkan belasan pria berjas hitam muncul bergerombol. Seluruh restoran Nusantara Heritage rupanya adalah sarang mereka. Kalau kau tewas dirampok di sini secara tragis, pasti banyak yang merasa simpati, bukan? Bapak Dewan, lawannya adalah Putri Jenderal Suryadi. Masalahnya akan jadi terlalu besar. Cokro ketakutan setengah mati, tapi Yudi sudah tak bisa dihentikan. Kau pikir Jenderal tua kaku itu akan mengobarkan perang politik demi membalaskan dendam putrinya? Tidak akan. Dia itu manusia yang hidup mati demi nama baik dan institusi. Justru dia sendiri yang akan berusaha menutupi skandal kematian putrinya ini. Habisi dia. Para pengawal menerjang serentak. Kirana menggenggam kembali hak sepatunya erat-erat. Lawannya minimal 6 orang ahli bela diri di lorong sempit. Pertarungan yang sangat tidak menguntungkan. Aku harus menerobos. Ia mengayunkan hak sepatunya ke arah mata lawan yang paling depan. Namun mereka sudah mengantisipasi. Tujuan mereka bukan membunuhnya saat itu juga, tapi melumpuhkannya hidup-hidup. Mereka menerjang dari segala arah untuk mengunci anggota tubuhnya. Saat Kirana menendang 1 orang dan mematahkan lengan yang lain, sebuah tembakan tas sergun, pistol kejut listrik, dari arah belakang bersarang telak di bahunya. ZZZT, krak. Arus listrik puluhan ribu volt menembus tubuhnya. Rasa sakitnya jauh lebih menyiksa daripada pelatihan penyiksaan manapun yang pernah ia jalani di Kopassus. Ototnya mengejang hebat. Ia kehilangan kendali atas tubuhnya. Bajingan. Kirana jatuh berlutut. Para pengawal langsung menindihnya dan merampas tasnya. Yudi Kusuma berjalan perlahan mendekat. Ia mengambil alat perekam dari dalam tas Kirana, mendengarkannya sejenak, lalu melemparnya ke lantai dan menginjaknya dengan sepatu pantofelnya hingga hancur. Macan tutul Kopassus ternyata cuma gadis lemah yang tak tahan ditrum listrik.
Yudi menatap Kirana dengan jijik. Bereskan perempuan ini. Dirjen Cokro, Anda pulanglah duluan. Anggap malam ini tidak pernah terjadi. Cokro yang pucat pasi buru-buru melarikan diri dari tempat itu. Para pengawal mulai menyeret tubuh Kirana. Kirana berusaha meronta mati-matian. Tapi efek listrik melumpuhkan ototnya. Apa ini akhirnya? Wajah suaminya terbayang. Niatnya melindungi sang suami. Namun ia justru menjerumuskannya dalam bahaya yang jauh lebih besar. Tepat pada saat itu. Cukup sampai di situ. Sebuah suara bariton berat dan penuh wibawa bergema dari arah pintu masuk lorong. Seakan datang dari dasar neraka. Para pengawal berjas hitam, bahkan Yudi Kusuma sekalipun, mematung di tempat. Kirana dengan susah payah mengangkat kepalanya yang bergetar. Di sana berdiri seorang pria tua berpakaian jas hitam yang sangat rapi. Rambutnya sudah memutih, namun posturnya lebih tegak dari jenderal aktif manapun. Di belakangnya berdiri pamannya, Letjen Wibowo, kepala bais. Dan di belakangnya lagi tampak Letkol Haryanto dengan wajah kaku tegang. Siapa Anda berani-beraninya? Yudi Kusuma berseru kaget. Pria tua itu tak menjawab. Ia melangkah maju pelan-pelan, seolah seluruh cahaya di lorong itu tersedot padanya. Mantan Panglima TNI, Jenderal Besar, Purn Suryadi. Ia mulai bersuara. Lama tak berjumpa, anggota Dewan Yudi Kusuma, J. Jenderal Suryadi. Wajah Yudi memutih. Ini adalah variabel terbesar di luar prediksinya. Orang yang ia yakini tak akan pernah turun tangan, kini berdiri di depannya tepat pada waktunya. Ia tak mengerti. Suryadi berjalan melewati Yudi. Pandangannya tertuju pada Kirana yang terkapar di lantai. Tidak ada kemarahan atau kesedihan di matanya. Hanya ada ketajaman analisis dingin yang biasa dimiliki pemimpin puncak sebuah organisasi raksasa. Letkol Haryanto. Siap, Jenderal. Laporan yang kau berikan memang benar. Tatapan Suryadi beralih pada para pengawal yang masih memegangi Kirana. Singkirkan tangan kotor kalian dari putriku sekarang juga. Itu adalah sebuah perintah. Perintah dari Jenderal Bintang 4 yang pernah menguasai seluruh angkatan bersenjata. Secara refleks, para pengawal itu melepaskan Kirana. Namun, Suryadi tidak menolong Kirana berdiri. Ia hanya menatapnya dengan dingin. Kirana, apakah aku yang salah mendidikmu? Atau kau pikir dirimu masih kapten tempur macan tutul yang aktif? Teguran sang ayah membuat Kirana tak mampu mengangkat wajahnya. Yudi Kusuma yang berusaha memahami situasi mencoba menyela. Ah, Jenderal, ini semua salah paham. Putri Anda tiba-tiba menerobos masuk kemari dan... Suryadi mengangkat tangannya, memotong ucapan Yudi. Pak Yudi, urusan mendidik anak akan saya tangani sendiri, tidak perlu khawatir. Ia menoleh pelan pada adiknya, Letjen Wibowo, Jenderal Wibowo. Siap, Kakanda. Bawa tamu-tamu forum kajian kebijakan pertahanan ini ke markas BAIS dengan hormat. Karena Pak Yudi punya hak imunitas dewan, bawa beliau dengan status saksi. Apa? Jenderal, apa-apaan ini? Anda tahu siapa saya? Yudi Kusuma mengamuk. Justru karena aku tahu siapa kau makanya aku melakukan ini, ucap Suryadi dingin. Jenderal Wibowo sangat ingin tahu apa yang kau bicarakan dengan Kolonel Bima dan mainan apa yang sedang kau rencanakan dengan proyek kendaraan taktis masa depan. Yudi Kusuma tersadar. Suryadi datang karena telah mengetahui segalanya. Menantuku terluka, anggota dewan, dan putriku bergerak. Suryadi menatap Kirana. Anak ini, aku yang melatihnya. Sekali dia membidik mangsa, dia pantang melepaskannya. Sekalipun mangsanya, itu adalah aku sendiri. Suryadi mengulurkan tangannya pada Kirana. Dengan sisa tenaga menahan efek taser, Kirana memegang tangan ayahnya dan berdiri. Ayah, aku. Diam, potong Suryadi sambil menepuk pelan pipi putrinya. Ayo pulang, Kirana. Suamimu menunggu. Tangannya terasa hangat, namun tatapan matanya jauh lebih dingin dan dalam dibanding musuh manapun yang pernah Kirana hadapi. Kirana sadar ia bukan berhasil lolos dari jebakan Yudi Kusuma. Ia baru saja jatuh ke dalam jebakan yang jauh lebih besar dan mustahil dihindari. Jebakan kekuasaan keluarga besarnya. Yudi Kusuma dan Dirjen Cokro digiring pergi oleh agen-agen BAIS. Di lorong Nusantara Heritage, hanya tersisa ayah dan anak
Jenderal Suryadi dan Kirana. Kau mengecewakanku. Satu kalimat itu menusuk jantung Kirana lebih menyakitkan daripada senjata tajam manapun. Ayo pulang Kirana, suamimu menunggu. Suara mantan Panglima TNI Suryadi menggema di lorong mewah Nusantara Heritage. Tak ada nada kekhawatiran seorang ayah. Yang ada hanya otoritas dingin dari seseorang yang mengendalikan segalanya. Kirana menahan rasa sakit pada ototnya dan memaksakan diri berdiri tegak. Tangan ayah yang baru saja dipegangnya bukanlah tangan hangat ayah dari masa kecilnya, melainkan simbol tangan kekuasaan kokoh dan dingin dari institusi militer Republik Indonesia itu sendiri. Jalan keluar dari Nusantara Heritage berbanding terbalik saat ia masuk. Saat ayahnya memimpin di depan, para pria berjas hitam dan manajer yang tadinya ingin membunuhnya, kini membungkuk 90 derajat, membuka jalan layaknya lautan yang terbelah. Yudi Kusuma dan Dirjen Cokro telah lenyap di bawah agen Bais. Sang ayah tak bicara sepatah kata pun. Kirana juga tak bisa membuka mulut. Ia adalah pemburu, tapi baru saja mangsanya dirampas oleh pemburu yang jauh lebih besar, dan di saat bersamaan, ia disadarkan bahwa dirinya tak lebih dari milik sang pemburu besar. Di parkiran bawah tanah, bukan BMW X5M milik Kirana yang menunggu, melainkan Toyota Alphard hitam dengan plat nomor khusus. Pengemudinya bukan prajurit biasa, melainkan mantan ajudan ayahnya yang kini sudah berpangkat pembantu Letnan 1 Peltu Purnawirawan. Pintu anti peluru ditutup rapat, dan mobil itu meluncur membelah malam Jakarta. Gemerlap lampu kota terlihat kabur dari balik kaca tebal. Mobil itu kedap suara sempurna, menciptakan keheningan yang mencekik. Suryadi memecah keheningan pertama kali. Pandangannya lurus menatap pemandangan luar. Saat aku mengizinkanmu mendaftar Kopassus dulu, aku memberimu syarat. Masih ingat? Ingat. Suara Kirana serak. Menjaga kehormatan prajurit dan jangan pernah bertindak sebagai putri Jenderal Suryadi. Tapi hari ini, kau melanggar keduanya. Sang ayah perlahan menoleh menatap Kirana. Matanya tak menampakkan kemarahan, dan justru itulah yang membuat Kirana lebih putus asa. Sang ayah menatapnya seperti teknisi mesin menatap suku cadang yang salah pasang. Sangat analitis dan dingin. Kau berniat menyeret seluruh institusi militer Indonesia ke dalam pusaran skandal besar hanya demi balas dendam pribadi suamimu. Menyerang anggota DPR aktif dan pejabat tinggi Kemhan, melakukan penyadapan ilegal dan kekerasan fisik. Mereka yang mulai duluan, mereka yang berbuat curang. Hanya karena mereka monster, bukan berarti kau juga harus jadi monster, potong Suryadi tajam. Kau itu macan tutul Kopassus. Macan tutul mengincar leher mangsanya secara presisi, bukan berguling-guling bertarung di lumpur seperti babi hutan. Malam ini kau bertingkah seperti babi hutan. Mas Bagas terluka. Dia diinjak-injak preman bayaran Bima. Militer terhormat milik ayah tidak bisa melindungi suamiku. Jadi aku yang harus melindunginya. Melindungi? Inikah yang kau sebut melindungi? Emosi pertama kali terdengar dalam suara Suryadi. Nada merendahkan. Karir militer Mayor Bagas sudah tamat. Apa maksud ayah? Jantung Kirana seolah jatuh ke perut. Pikirkan baik-baik. Malam ini Yudi dan Cokro dilenyapkan. Tapi apa kau pikir itu akan dicatat sebagai jasamu? Tidak. Mereka dihancurkan oleh tangan Jenderal Suryadi. Besok pagi, rumor akan menyebar ke seluruh Kodam Jaya dan markas besar Angkatan Darat. Ayahnya mengucapkan skenario yang paling ditakuti Kirana dengan kejam bagai memotong balok es. Mayor Bagas baru saja disenggol preman. Dia langsung lari mengadu ke ayah mertuanya. Akhirnya, dengan bekingan sang mertua, dia bahkan melengsarkan anggota DPR. Mayor Bagas tak akan pernah lagi dipandang sebagai prajurit yang kau ingin lindungi. Dia cuma akan dicap sebagai menantu jenderal. Tak ada rekan yang akan memandangnya setara. Tak ada bawahan yang akan menghormatinya dari hati. Kau bukan menyelamatkan nyawanya, tapi kau baru saja membunuh jiwa dan harga dirinya. Tidak, seru Kirana. Meski ia tahu perkataan ayahnya benar, itulah alasan Bagas menutupi lukanya. Ia ingin mempertahankan martabatnya sebagai suami dan prajurit. Namun, Kirana menghancurkan harga diri itu dengan ujung hak sepatunya. Lalu aku harus bagaimana? Ayah, apakah ayah sebenarnya sudah tahu semuanya? Ayah membiarkan Bima, Yudi,
dan PT Nusantara Heavy Industries merencanakan semua ini? Membiarkan? Suryadi tersenyum sinis. Kirana, aku ini penjaga hutan yang luas. Kalau ada 1 atau 2 pohon yang membusuk, aku tidak bisa membakar seluruh hutan. Memotong ranting busuk dan membasmi hama harus dilakukan secara diam-diam dan teratur dari dalam. Yudi adalah rantingnya, Bima adalah hamanya. Aku sedang mengawasi mereka, menunggu waktu yang tepat untuk bertindak. Waktu yang tepat. Maksud ayah, saat Mas Bagas nyaris dipecat dari militer, kau masih belum paham cara kerja organisasi. Pengorbanan individu kadang harus dilakukan demi kelangsungan organisasi yang lebih besar. Walaupun individu itu adalah Mayor Bagas, sekalipun itu adalah dirimu sendiri, putriku. Pernyataan yang sangat dingin. Kirana merasakan seluruh energinya terkuras. Ini bukan efek senjata kejut listrik. Ini adalah dinding raksasa figur sang ayah, sekaligus kekuatan dinasti militer, yang selama ini ia coba hindari, kini memblokir jalannya sepenuhnya. Ayahnya datang bukan untuk menyelamatkan sang putri, melainkan untuk mengamankan kekacauan yang dibuat putrinya dan mengendalikan variabel risiko tersebut. Kenapa ayah memanfaatkanku? Kirana mengerahkan sisa tenaganya. Letkol Haryanto memberiku informasi rahasia. Pasti ayah tahu aku akan pergi ke M Tower dan Nusantara Heritage, Paman Wibowo di Bais. Tak mungkin tidak tahu. Ayah sengaja menjadikanku umpan untuk memancing Yudi Kusuma keluar, kan? Suryadi tak membenarkan maupun menyangkal. Hanya menatap putrinya dengan pandangan es. Ayah tak mempercayaiku rupanya. Bukan, tapi caramu terlalu ceroboh. Kau itu sebilah pedang, pisau komando hitam obsidian yang sangat tajam. Tapi pedang tak berhak memutuskan kapan ia harus kembali ke sarung atau kapan ia harus menusuk jantung musuh. Pemegang pedanglah yang memutuskan. Ayahnya menganggapnya hanya sebagai alat, bukan manusia. Mobil berhenti di parkiran apartemen Dharma Wangsa, tempat di mana Kirana memulai perburuannya malam tadi. Malam ini, pamanmu Wibowo akan menyelesaikan semuanya atas nama Bais. Yudi dan Cokro akan ditahan atas tuduhan makar atau korupsi strategis yang membahayakan keamanan negara. Di media, ini akan dikemas sebagai upaya pembersihan internal militer. Dan kau, dan aku, malam ini kau tidak pergi kemana-mana. Kau cuma istri yang menunggu suaminya pulang di rumah. Suryadi membuka pintu mobil dari dalam. Naiklah, lihat sendiri bagaimana suami yang kau selamatkan itu akan memandangmu. Kirana turun dengan kaki gemetar. Alphard hitam itu melaju pergi tanpa suara, seolah tak pernah ada di sana. Dengan masih memakai gaun pesta mewah, hak sepatu di tangan, dan luka bakar taser di bahunya, ia membuka pintu apartemen. Bagas berdiri di ruang tamu, bukan memakai seragam militer, tapi baju santai biasa. Ia sedang menunggu istrinya. Kirana, Bagas melihat istrinya yang berantakan, dan sorot putus asa di mata wanita itu. Berbeda dengan saat di M Tower, Bagas tak marah. Ia sadar, malam ini, kehidupannya dan karirnya di militer telah berubah total, tak terselamatkan. Tak apa-apa, Bagas memeluk bahu Kirana. Saat tangannya menyentuh luka taser, Kirana mengerang. Kau terluka? Bagas kaget melihat lubang gosong di gaun dan kulit memerah. Ini. Tak apa-apa. Kirana mengucapkan satu kalimat itu dan runtuh dalam pelukan suaminya. Ia bukan lagi macan tutul Kopassus, bukan lagi pahlawan pembasmi Yudi. Ia hanyalah Kirana yang dimanfaatkan kekuatan raksasa, terjebak di jaring dinasti keluarganya, dan baru saja menghancurkan harga diri suaminya sendiri. Malam itu, untuk pertama kalinya, sejak masuk militer, Kirana menangis tersedu-sedu di pelukan suaminya. Tangisan itu bukanlah akhir, melainkan sinyal dimulainya sesuatu yang baru. Keesokan paginya, keheningan mematikan menyelimuti apartemen mereka. Semalam Kirana langsung menata kembali mentalnya setelah menangis. Bagas mengerti sinyal istrinya untuk tidak menanyakan apa-apa lagi. Ia mengobati luka taser Kirana dan memberinya pakaian ganti tanpa banyak kata. Pagi-pagi buta, Bagas berangkat kerja dengan seragam dinas harian ke markas Kodam Jaya. Aku berangkat, hati-hati. Hanya itu percakapan mereka. Kirana tak berani membayangkan tatapan dan gunjingan apa yang harus diterima suaminya hari ini.
Ucapan ayahnya tentang jiwa yang mati mengiris hatinya. Ia ditinggal sendirian di rumah. Malam ini, kau tidak pergi kemana-mana. Perintah ayahnya itu sama dengan status tahanan rumah. Kirana mengecek berita nasional bak orang gila. Tapi anehnya, Indonesia sangat tenang. Tak ada berita penangkapan anggota Komisi IDPR atau Dirjen Kemhan. Kejadian di Nusantara Heritage semalam seolah dihapus dari muka bumi. Sangat rapi. Inilah kekuatan BAIS yang dikendalikan Paman Wibowo dan ayahnya. Media dibungkam total. Kasus Yudi pasti akan ditutupi dengan alasan pengunduran diri karena masalah kesehatan, dan Cokro akan dipensiunkan diam-diam. Semua demi stabilitas organisasi. Kirana mondar-mandir merasa seperti burung dalam sangkar. Semasa di Kopassus, ia sanggup bertahan berhari-hari dalam operasi penyamaran. Namun ia tak tahan menunggu tanpa daya seperti ini. Aku tak bisa berakhir begini. Ia teringat ucapan Yudi. Alihkan proyek Rantis ke PT Nusantara Heavy Industries. Nilainya triliunan. Ayahnya hanya menghancurkan Yudi dan Cokro, si bagian ekor. Tapi tak ada satu kata pun tentang PT Nusantara Heavy Industries, sang dalang utama. Apakah ayah sengaja tak menyentuh mereka? Atau ayah terlibat dengan mereka? Kirana mengambil ponsel aslinya. Ia harus menghubungi Letkol Haryanto, meski ia ragu, karena Haryanto semalam juga bagian dari operasi ayahnya. Tapi ia mengambil risiko, laporkan apapun soal PT Nusantara Heavy Industries. Balasan datang dengan cepat. Komandan, ini sangat berbahaya. Tolong jangan bergerak dulu. Kirim laporannya. PT Nusantara Heavy Industries, salah satu dari 10 kontraktor pertahanan terbesar di Indonesia. Kandidat kuat pemenang proyek kendaraan taktis masa depan. Direktur utamanya adalah Jenderal Purn Hadikusuma. Kirana menahan napas. Jenderal Hadikusuma, tentu saja ia tahu nama itu. Teman seangkatan ayahnya di Akmil dan mantan Menteri Pertahanan. Kawan paling dekat sekaligus rival terberat ayahnya di militer. Pantas saja ayahnya menutupi semuanya dan memotong kompas di level Yudi. Lawannya adalah teman lama ayahnya sendiri. Apakah ayah menyembunyikan ini untuk melindungi temannya? Saat Kirana kebingungan, Letkol Haryanto mengirim pesan lagi. Komandan, ini catatan interogasi rahasia Yudi Kusuma tadi malam. Saya berhasil mengamankan salinannya sebelum diserahkan ke meja Jenderal Wibowo. Buka lewat email aman dan segera hancurkan setelah dibaca. Nyawa saya dan nyawa Anda taruhannya. Kirana langsung membuka laptopnya. Dokumen dari BAIS muncul di layar. Tersangka Yudi Kusuma, anggota DPR. Interogator Mayor Oho, BAIS. Isi transkrip itu mengguncang akal sehat Kirana. Tersangka Yudi, kalian tidak sadar siapa aku. Jenderal Suryadi si tua bangka itu mau menghancurkanku. Haha, dia tidak akan bisa. Kami berada di kapal yang sama. Kau tidak tahu soal kartel Bintang Utara, North Star. Kami yang sebenarnya mengendalikan TNI Angkatan Darat. Suryadi, Hadikusuma, dan aku adalah anggotanya. Interrogator, jelaskan soal Bintang Utara. Yudi, Suryadi tidak akan berani melawan Hadikusuma. Hadi memegang rahasia paling mematikan milik Suryadi. Titik lemah terbesarnya yaitu putrinya sendiri, Kirana. Kirana melotot membaca namanya disebut. Yudi, kau ingat operasi pemberantasan penyelundup senjata di pesisir Banten saat Kirana masih jadi komandan tim Kopassus? Laporan resminya menyebut semua musuh tewas dan nihil korban jiwa. Tapi faktanya, operasi itu digagalkan oleh sindikat penyelundup yang dibekingi PT Nusantara Heavy Industries. Hadikusuma yang menekan Suryadi agar operasi itu gagal. Tapi si wanita gila Kirana menolak perintah dan menembak mati semua target di lapangan, mengabaikan jalur komando. Yudi, masalahnya ada warga sipil mati di sana. Sandera yang dijadikan tameng. Kirana melaporkannya sebagai korban salah tembak, tapi Hadikusuma punya rekaman video aslinya. Di video itu jelas terlihat Kirana sengaja membiarkan sandera itu mati demi kelancaran operasi. Itu pelanggaran HAM berat, atau setidaknya penanganan operasi yang salah kaprah. Yudi, Suryadi menggunakan seluruh kekuasaannya sebagai Panglima TNI waktu itu untuk menutupi kesalahan putrinya. Sebagai imbalannya, dia mulai menutup mata terhadap korupsi Hadikusuma. Itulah awal mula kartel Bintang Utara. Suryadi melindungi anaknya
Hadi Kusuma melindungi bisnisnya. Coba saja tanya langsung ke Suryadi tua itu. Akhir transkrip. Tangan Kirana gemetar. Ia menutup laptopnya. Bohong. Ia ingat malam gelap gulita di tumpukan kontainer pelabuhan Merak, Banten. Baku tembak terjadi sangat cepat. Sandera dijadikan tameng. Waktu itu, apakah benar cuma peluru nyasar? Tidak. Kirana memejamkan mata. Waktu itu aku ragu. Kalau aku berusaha menyelamatkan Sandera, 2 anak buahku bisa mati tertembak. Jadi, aku memilih kemungkinan terburuk yang lebih baik. Dan ayahnya tahu semua itu. Ayahnya menutupi kejahatan perang putrinya dengan menumbalkan integritas institusi militer demi berdamai dengan si monster, Hadi Kusuma. Jebakan sebenarnya bukanlah jebakan politik semalam. Jebakan sesungguhnya dimulai bertahun-tahun lalu saat ayahnya menghapus dosanya di Banten. Yudi dan Cokro hanyalah hiena yang memanfaatkan celah dari pertikaian 2 raksasa, Suryadi dan Hadi Kusuma. Dan titik lemah terbesar ayahnya adalah dirinya sendiri. Brengsek, Kirana mengumpat. Ia tak bisa lagi diam di rumah. Ia harus menemui ayahnya, membuka brankas dinding, mengenakan seragam taktis hitamnya. Targetnya kini adalah klub perwira elit di kawasan Medan Merdeka, jantung tempat berkumpulnya para jenderal aktif dan purnawirawan angkatan darat. Macan tutul harus menemui sang tuan yang merantainya. Kirana memarkirkan BMW-nya di depan gerbang klub perwira Mabes TNI. Petugas POM polisi militer mencegatnya. Namun saat ia menurunkan kaca mobil dan menunjukkan kartu identitasnya, menandakan ia putri Jenderal Suryadi, palang gerbang langsung terbuka. Ia membenci privilege ini, namun muak karena ia sendirilah yang harus menggunakannya sekarang. Ia tahu persis di mana ayahnya berada. Ruang kerja privat di lantai teratas yang hanya diperuntukkan bagi mantan jenderal bintang 4. Di depan pintu kayu tebal, mantan ajudan ayahnya Peltu yang menyetir Alphard semalam menunduk tanpa kata dan membukakan pintu. Di dalam, Jenderal Purn Suryadi berdiri menatap jendela kaca besar yang menghadap Monas. Kau datang rupanya, sapa ayahnya tanpa menoleh. Kenapa ayah membohongiku? Suara Kirana gemetar dingin. Aku sudah membaca transkrip interogasi Yudi, kartel Bintang Utara dan operasi pesisir Banten. Suryadi membalikkan badan pelan-pelan. Wajahnya terlihat jauh lebih lelah dan tua dari semalam. Letkol Haryanto yang mengirimnya ya. Jangan salahkan dia. Dia dulu anggota timku, potong Kirana. Apa itu benar? Ayah mengorbankan integritas militer demi menutupi kesalahanku, dan ayah membiarkan korupsi Hadi Kusuma demi melindungiku. Suryadi memutar replika bola dunia kuno di mejanya. Kau bilang korupsi? Ya, memang menjijikkan. Tapi Kirana, di dunia militer ini, apakah kau pikir ada hitam yang 100% dan putih yang 100%? Jadi ayah memilih area abu-abu? Tidak, ayah memilih area hitam legam. Suryadi tersenyum getir. Aku hanya ingin melindungi putriku. Melindungiku? Atau melindungi harga diri ayah? Kalau aku diadili secara militer, ayah bukan lagi dikenang sebagai Panglima TNI, melainkan ayah dari penjahat perang. Itu kan yang ayah takutkan? Ya, aku takut. Suryadi membentak keras. Baru kali ini emosinya meledak pada putrinya. Aku takut melihat anakku sendiri dipecat dengan tidak hormat karena tuduhan paling memalukan di militer. Kau waktu itu melakukan yang terbaik. Aku tahu. Tapi video yang dimiliki Hadi Kusuma itu sudah diedit secara keji untuk menyudutkanmu. Lalu kenapa ayah tidak melawannya? Bongkar kebenarannya saat itu juga. Suryadi mendekati Kirana dengan mata memerah. Hadi Kusuma waktu itu menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Aku ini Panglima TNI. Kalau video itu bocor, bukan cuma karirku yang tamat. Moral seluruh prajurit akan hancur dan komando angkatan bersenjata akan runtuh. Musuh-musuh kita di luar sana yang akan paling bahagia. Aku harus melindungi organisasi ini. Makanya aku terpaksa menerima tawaran kotornya. Semua tabir terbongkar. Ayahnya bukan monster. Ia hanyalah raksasa yang kakinya dirantai, tersandera oleh kelemahan terbesarnya putrinya sendiri. Jadi ayah menghancurkan Yudi semalam. Benar, Suryadi berbalik, matanya menajam. Aku memotong tangan kanan Hadi Kusuma. Yudi adalah pelobi utamanya di proyek Rantis. Aku tahu kau akan bergerak demi membalaskan dendam Mayor Bagas. Makanya, aku membiarkan Bais membocorkan info
ke Letkol Haryanto. Aku ingin kau mengamuk bagai macan tutul. Ayah memanfaatkanku lagi. Ya, kalau kau yang mencabik-cabik Yudi, aku bisa turun tangan membereskan kekacauannya atas nama pembersihan institusi. Hadikusuma akan mengira aku melakukan itu murni karena kecerobohan anakku, dan dia tak akan sadar pedangku sedang mengarah padanya. Sayangnya kau tertangkap di Nusantara Heritage. Itu di luar rencanaku. Maafkan aku. Ayahnya meminta maaf untuk pertama kalinya. Tapi berkat itu, tekadku sudah bulat. Hadikusuma sudah kelewatan batas karena berani melukaimu. Suryadi berjalan ke laci mejanya, mengeluarkan sepucuk pistol tua dan sebuah USB flash drive. Kirana, panggil ayahnya. Kau pasti mengira aku ini cuma singa tua yang terperangkap jebakan. Tapi singa tetaplah singa. Selama bertahun-tahun dia mengancamku pakai video itu, aku diam-diam mengumpulkan semua ini. Ia menyerahkan USB itu. Ini adalah data asli, semua aliran dana haram, PT Nusantara Heavy Industries, uang suap ke petinggi militer, dan semua skandal kriminal Hadikusuma. Ayah, kenapa? Ayah memberikan ini padaku. Kalau aku membongkarnya, kalau aku yang membongkarnya, orang akan mengira ini cuma perseteruan internal atau usahaku melindungi kejahatan putriku. Senyum getir, Suryadi muncul. Kehormatan militer akan hancur. Tapi Suryadi memegang bahu Kirana. Kalau macan tutul, Kirana yang membongkarnya, seorang prajurit yang berani menentang ayahnya sendiri, yang telah menutupi korupsi publik, akan melihat ini sebagai sebuah keadilan. Ini berarti ayah juga akan dipenjara. Suryadi menatap keluar jendela. Aku memang pendosa yang menutupi kejahatan anakku dan membiarkan korupsi merajalela. Aku sendiri yang merancang persidangan militerku ini. Inilah tugas terakhirku. Ia menjejalkan USB itu ke telapak tangan Kirana. Kau adalah mahakarya terbaikku, Kapten Kopassus, macan tutul. Tapi kau bukan pisau komandoku. Kau adalah prajurit yang jauh lebih kuat dan menjunjung keadilan daripada aku. Pergilah, jalankan keadilan yang kau percayai. Ini adalah perintah terakhirku sebagai mantan komandanmu, bukan sebagai ayahmu. Air mata menggenang di pelupuk mata Kirana. Ia tak bisa memberikan hormat militer. Ia hanya bisa menatap sang raksasa yang baru saja melepaskan rantai sang putri untuk memasang rantai di lehernya sendiri. Ia berbalik dan pergi. Mangsa terakhir telah ditetapkan. PT Nusantara Heavy Industries, Jenderal Hadikusuma, dan seluruh sistem busuk ini. Saat pintu kayu klub perwira ditutup, Kirana merasakan beban luar biasa dari USB di tangannya. Ini bukan sekadar data. Ini adalah kapak pemenggal kepala Hadikusuma, sekaligus pedang yang akan menebas kehormatan ayahnya, dan kunci pelepas borgol masa lalunya. Ayahnya menyuruhnya membocorkan ke media secara anonim, tapi Kirana bukan pengecut. Sang macan tutul akan menatap mata mangsanya langsung di sarang mereka. Ia mengendarai BMW-nya menuju jantung bisnis Jakarta, Jalan Sudirman. Ia memarkirkan mobilnya langsung di pelataran utama gedung pusat PT Nusantara Heavy Industries. Satpam keamanan langsung mencegatnya. Maaf, tanpa ID pengunjung. Satpam itu mengenali wajah Kirana, wanita berbaju hitam elegan namun dengan tatapan mematikan. Saya datang menemui Presdir Hadikusuma, ucap Kirana. Katakan padanya, wanita di video Banten itu datang. Aku beri waktu 5 menit. Kalau tidak ada panggilan, aku akan memutar USB ini di lobi. Ancamannya membekukan lobi. Dalam semenit, lift khusus Direktur VVIP terbuka. Di lantai teratas, di balik jendela kaca raksasa dengan pemandangan Cakrawala Jakarta, Jenderal Purn Hadikusuma berdiri angkuh. Mirip ayahnya, pria itu penuh dengan arogansi kekuasaan. Suryadi mengutus putrinya. Hahaha. Hadi tersenyum sinis. Ku dengar Yudi sudah ditangkap, tapi Suryadi tidak berani menyentuhku. Kau datang ke sini untuk mengemis memohon nyawa suamimu? Aku tidak datang untuk bernegosiasi. Kirana melangkah mendekat. Aku datang untuk memastikan apakah kau masih manusia atau sudah jadi iblis. Iblis? Tangan iblis ini sudah berlumuran banyak darah demi negara, Nona Macan Tutul. Hadi menekan remote. Layar besar di dinding ruangannya menyala, menampilkan video beresolusi tinggi operasi Banten malam itu. Terdengar suara teriakan Kirana di video. Abaikan sandera, tembak target. Sandera sipil
tewas di tengah baku tembak. Itu kau, tunjuk Hadi. Ayahmu jadi anjing peliharaanku bertahun-tahun karena video ini. Dia membuang Yudi karena sudah pikun. Kau pikir aku akan diam? Suamimu Mayor Bagas akan habis, dan kau akan diseret ke pengadilan HAM. Reputasi Jenderal Suryadi akan membusuk di got. Namun Kirana menatap video itu tanpa berkedip. Benar, ucapnya datar. Malam itu aku tidak mengabaikan Sandera. Aku merelakannya. Kalau aku menghentikan tembakan untuk menolongnya, 2 prajuritku akan tewas. Aku memilih kejahatan yang lebih ringan demi anak buahku. Itulah dosaku sebagai komandan. Ia untuk pertama kalinya mengakui dosanya di depan musuh. Dan hukuman atas dosa itu akan kuterima mulai sekarang. Kirana membanting USB itu ke meja kerja Hadi Kusuma hingga berbunyi keras. Brak, apa ini? Bukti nyata pembukuan ganda PT Nusantara Heavy Industries, aliran suap ke jenderal militer, dan semua proyek korup kartel Bintang Utara. Jauh lebih lengkap dari videomu itu. Wajah Hadi Kusuma kaku seketika. Suryadi memberikan ini. Apa dia gila? Kalau ini terbongkar, dia juga akan dipenjara karena bersekongkol. Aku tahu. Suara Kirana tak sedikit pun bergetar. Karena itulah, saat ini juga, ayahku Jenderal Suryadi sedang dalam perjalanan menuju auditorat militer tinggi. Dia menyerahkan diri, mengakui semua transaksi denganmu, dan juga pemalsuan laporanku di Banten. Mata Hadi Kusuma bergetar hebat. Ketakutan yang belum pernah ia rasakan menjalar. Ia tak percaya Suryadi menghancurkan dirinya sendiri, alih-alih melindungi putrinya. Suryadi tidak membuang Kirana. Ia memberikan pedang ke tangannya. Bohong. Suryadi si gila kehormatan itu tidak akan. Ayahku justru sedang memulihkan kehormatan aslinya sebagai prajurit. Kirana menekan tombol speaker telepon di meja Hadi, lalu menekan nomor kontak langsung Letkol Haryanto, bukan ayahnya, melainkan jalur komando Paman Wibowo. Ini Kirana, posisi di ruang dirut PT Nusantara. Aku sudah mengamankan pengakuan lisan Hadi Kusuma. Barang bukti USB ada di tempat. Tim gabungan BAIS dan POM TNI, silakan masuk sekarang. Siap, laksanakan. Hadi Kusuma merosot jatuh ke kursinya. Ia berpikir video itu adalah senjata absolut penakluk Suryadi, tapi Suryadi membalasnya dengan cara yang paling di luar nalar. Beberapa menit kemudian, puluhan prajurit berpakaian taktis hitam, bertuliskan POM TNI, dan penyidik gabungan membanjiri lobi gedung tersebut. Kirana tak menoleh sedikit pun saat Hadi Kusuma diseret keluar dengan kursi roda dalam keadaan syok berat. Perburuannya telah usai. Musim hujan tahun itu terasa sangat panjang dan menggigit. Indonesia gempar. Penangkapan mantan Menhan, anggota DPR, dan petinggi Kemhan dalam skandal kartel Bintang Utara menjadi sejarah kelam terbesar institusi militer sejak reformasi. PT Nusantara Heavy Industries hancur lebur di audit. Hadi Kusuma divonis nyaris penjara seumur hidup. Kebenaran operasi Banten terungkap. Jenderal Purn Suryadi dalam sidang militernya mengakui segala tuduhan penyalahgunaan wewenang dan penutupan kasus operasi tersebut. Saya adalah prajurit sekaligus ayah, dan saya melakukan kesalahan memalukan karena mengedepankan ego ayah di atas institusi militer. Namun hari ini, putri saya telah menunjukkan wujud prajurit sejati yang melampaui saya. Diadili oleh putri saya sendiri adalah kehormatan terakhir saya. Ia dicabut seluruh hak pensiunnya, dilucuti bintangnya, dan dipenjara. Kirana juga diseret ke Dewan Kehormatan Militer. Ia bersaksi jujur atas tragedi Banten. Dewan menilai situasi di lapangan bisa dimaklumi, namun kematian sandera sipil harus dipertanggungjawabkan. Seluruh bintang jasa, medali, dan rekam jejak macan tutul, Kopassus milik Kirana, dihapus dari sejarah militer. Ia kembali menjadi warga sipil biasa. Kirana Suryadi, Mayor Bagas, menjadi korban terbesarnya. Sebagai pemicu terkuaknya, kartel Bintang Utara sekaligus suami dari penjahat, ia tak tahan dengan tatapan orang-orang di Kodam Jaya. Ia mengajukan pengunduran diri secara sukarela. Karir militernya tamat di situ. 1 tahun kemudian, musim kemarau yang sejuk di sebuah rumah kayu sederhana di lereng Gunung Gede Pangrango, Cianjur, Jawa Barat, seorang pria sedang membelah kayu bakar. Ketegangan militer di wajahnya telah berganti dengan keringat sehat. Itu adalah Bagas Pratama. Mas, ayo makan.
Suara Kirana terdengar dari dalam. Bagas mengusap keringat dan masuk. Kirana sudah menyiapkan nasi hangat, ikan asin, dan teh tawar. Di wajah wanita itu, tak ada lagi aura membunuh sang macan tutul, tak ada lagi beban dinasti Suryadi. Yang ada hanyalah senyum damai seorang istri. Mereka makan dalam diam, sebuah momen sederhana tanpa seragam, tanpa pangkat, dan tanpa beban kehormatan. Selesai, Bagas mencuci piring. Kirana duduk di teras memandang punggung pegunungan hijau di kejauhan. Bagas menyusul dan memberikannya secangkir teh panas. Mikirin apa? Kirana menyesap tehnya. Kehangatan meresap ke telapak tangannya. Punggung bukit itu. Dulu kalau aku melihatnya, itu pasti adalah target koordinat lokasi yang harus direbut. Ia tertawa pelan. Sekarang, kelihatannya indah ya. Bagas merangkul bahu istrinya dengan lembut. Pria itu kehilangan militer, pangkat, dan pelindung keluarga mertuanya. Kirana juga kehilangan ayahnya, sejarah kepahlawanannya, dan identitas macan tutul. Tapi mereka mendapatkan satu sama lain seutuhnya. Kirana, ya, kau bahagia. Sebagai jawaban, Kirana menyandarkan kepalanya di bahu suaminya. Seumur hidupnya ia bertarung di bawah beban nama besar keluarga Suryadi dan legenda Kopassus, sekaligus terperangkap dalam jebakan masa lalu sang ayah. Tapi ia memutus rantai itu dengan cara yang paling menyakitkan, menghukum ayahnya, mengakui dosa masa lalunya, dan melepaskan semuanya bersama pria yang ia cintai. Pelajaran terpenting bukanlah menjaga kehormatan institusi atau nama keluarga, melainkan keberanian untuk mengatakan yang salah itu salah, dan kesediaan mengorbankan hal yang paling berharga demi kebenaran. Kirana akhirnya terbebas dari nama macan tutul maupun gelar Putri Jenderal Suryadi. Di pelukan suaminya, ia akhirnya merasakan musim seminya sendiri. Sinar mentari Gunung Gede Pangrango yang hangat, seakan memeluk erat dua anak manusia yang pernah terluka parah itu dalam kedamaian abadi.